Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akir Saputra dengan NIM 210422299. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan materi tentang pembinaan dan netralitas ASN demi memenuhi tugas mata kuliah administrasi kepegawaian. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi. Yang pertama itu pembinaan ASN. Pembinaan aparatur sipil negara adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan profesionalisme pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam instansi pemerintah. Pembinaan ASN aparatur sipil negara adalah proses pengembangan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil di Indonesia agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya serta efisiensi. Yang kedua yaitu strategi pembinaan ASN. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Seperti melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas ASN untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu pemberian bimbingan, seperti memberikan arahan dan dukungan dari atasan untuk membantu pegawai dalam memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Selanjutnya yaitu tujuan pembinaan ASN, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah, mewujudkan ASN yang profesional sebagai penggerak reformasi birokrasi, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pegawai agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya aspek pembinaan ASN. Yang pertama yaitu disiplin kerja. ASN diharapkan melaksanakan tugas dengan semangat dan inovasi, serta memiliki kepedulian terhadap capaian visi dan misi instansi. Disiplin kerja mencakup kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku dalam lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu pembinaan karir. Ini berkaitan dengan pengembangan jalur karir ASN, termasuk promosi dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Pembinaan karir juga melibatkan penilaian dari atasan dan informasi tentang peluang yang tersedia. Selanjutnya yaitu kode etik. ASN harus memahami dan mematuhi kode etik yang meliputi kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta prinsip-prinsip profesionalisme dan netralitas dalam menjalankan tugas. Selanjutnya masuk ke langkah pembinaan ASN. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Lakukan analisis, identifikasi kesenjangan kompetensi yang ada pada ASN menggunakan survei, penilaian kerja, atau diskusi dengan pimpinan dan pegawai. Yang kedua yaitu susun program pembinaan. Tentukan tujuan dan sasaran. Buat program pembinaan yang spesifik dengan tujuan, sasaran, materi pelatihan, metode pelatihan, target peserta, dan anggaran. Selanjutnya yaitu langkah pembinaan ASN. Persiapan anggaran. Sediakan dana. Pastikan ada anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program pembinaan. Anggaran bisa berasal dari dana instansi daerah infak, penerimaan negara bukan pajak, atau bisa disebut dengan DIPA, kerjasama dengan pihak lain atau sumber lainnya. Pilih pelatih dan fasilitator. Cari pelatih kompeten. Pilih pelatih dan fasilitator yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Pastikan mereka memiliki kualifikasi yang sesuai dengan materi pelatihan yang akan disampaikan. Yang kelima yaitu pilih peserta. Identifikasi peserta. Pilih peserta yang pelatihan yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan. Pertimbangkan aspek usia, jabatan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Selanjutnya yaitu netralitas ASN. Netralitas ASN adalah prinsip yang mengharuskan ASN untuk tidak berpihak kepada partai politik atau calon tertentu dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pilkada. Prinsip ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik yang bekerja untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
Netralitas ASN menekankan bahwa setiap pegawai ASN harus menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif, independen, dan tidak mempengaruhi keputusan atau pelayanan berdasarkan pertimbangan politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilakukan secara adil dan transparan, serta bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Pentingnya netralitas ASN. Yang pertama itu menjaga profesionalisme ASN. Diharapkan bekerja secara profesional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik. Memberikan pelayanan publik yang adil. Dengan bersikap netral, ASN dapat memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, mencegah konflik kepentingan. Netralitas membantu menghindari situasi di mana keputusan atau tindakan ASN dapat merugikan masyarakat dan negara. Selanjutnya yaitu dasar hukum netralitas ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas yang netralitas dan tidak berpihak kepada kepentingan tertentu. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil mengatur larangan bagi ASN untuk memberikan dukungan kepada calon dalam bentuk apapun, termasuk ikut kampanye atau menggunakan atribut partai politik. Materi selanjutnya, upaya menjaga netralitas ASN. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Instansi terkait terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN. Yang kedua yaitu pengawasan dan penindakan. Pengawasan ketat terhadap pelanggaran netralitas dan penindakan tegas terhadap pelanggar. Dengan menjaga netralitas, diharapkan ASN dapat berfungsi sebagai agen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berintegritas. Yang dapat dilakukan ASN dalam menjaga netralitas, yang pertama yaitu mematuhi prinsip netralitas. ASN harus memahami dan mematuhi prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Ini termasuk larangan untuk berpihak kepada calon atau partai politik tertentu secara tidak terlibat dalam kegiatan kampanye. Menghindari kegiatan politik. ASN harus menghindari keterlibatan dalam kegiatan politik seperti tidak ikut serta dalam kampanye atau mendukung calon tertentu. Menghindari menggunakan atribut partai politik atau fasilitas negara untuk kepentingan politik. Yang dapat dilakukan ASN dalam menjaga netralitas. Menjaga profesionalisme. ASN harus menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif, memberikan pelayanan yang adil kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Ini termasuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan tidak memihak. Menggunakan sumber daya negara secara bijak. ASN harus berhati-hati dalam menggunakan sumber daya negara, termasuk waktu kerja dan fasilitas, agar tidak digunakan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok. Sosialisasi dan edukasi. Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran pegawai tentang tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas. Pengawasan dan penindakan. Pengawasan ketat terhadap pelanggaran netralitas harus dilakukan oleh instansi terkait. Pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN juga dapat membantu dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Yang ketujuh, menandatangani fakta integritas. ASN diharapkan untuk menandatangani fakta integritas yang menanyakan komitmen mereka untuk menjaga netralitas selama masa pemilihan umum, baik sebelum maupun setelahnya. Prinsip dasar netralitas ASN. Yang pertama yaitu kepatuhan pada UU ASN. ASN harus mematuhi pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa setiap pegawai ASN harus bersikap netral dan tidak berpihak pada kepentingan politik manapun. Ini mencakup larangan untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik serta terlibat dalam kegiatan kampanye. Menghindari kegiatan politik praktis. ASN dilarang ikut serta dalam
kegiatan politik praktis, serta kampanye atau mendukung calon tertentu, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tindakan ini termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi. Yang ketiga yaitu menjaga profesionalisme. Dalam menjalankan tugas, ASN harus tetap profesional, memberikan pelayanan yang setara kepada semua pihak tanpa diskriminasi, dan mengedepankan integritas serta objektivitas dalam setiap keputusan yang diambil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.